bracket so the bags stay on, and I'll be a lot better off. Roger. But the Alright my friends, and still with me Yogi Subianto, dan kali ini gue akan membahas beberapa teori-teori konspirasi yang paling aneh dan gak masuk akal. What? Sebelum lanjut ke videonya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Oke, langsung aja kita bahas teori-teori konspirasi. Yang pertama ada bumi berbentuk donat, dan banyak banget orang-orang yang udah menjelaskan tentang teori-teori konspirasi ini dengan adanya bumi yang berbentuk donat, bumi kopong, dan lain-lain. Oke, selain adanya teori mengenai bumi itu datar atau flat earth, pendapat ini meyakini bahwa bumi tidak berbentuk bulat seperti pada umumnya. Di tahun 2012 muncul sebuah pemikiran baru yang menyatakan bahwa bumi itu berbentuk seperti donat. Teori ini bermulai dari seseorang penganut flat earth dengan panggilan Verwork. Menurutnya, bumi ini berbentuk seperti donat di mana lubang tengahnya tidak dapat dilihat oleh siapapun, dan ia pun berargumen bahwa cahaya yang berasal dari atmosfer bersifat seperti gelombang radio sehingga dapat naik turun. Apakah bumi ini bulat, datar, atau seperti donat? I don't know. Nah, kiamat 2012 ini sangat amat viral, booming di tahunnya ya, pada zaman itu, dan gue juga merasakan momen-momen itu lah. Kiamat 2012 ini, kalau nggak salah itu diramal sama salah satu peramal di Indonesia yang namanya siapa ya? Mama Lauren, siapa sih? Ya itulah ya. Pokoknya diramal bahwasannya kiamat itu kan datang atau terjadi di tahun 2012 gitu. Nah, sampai saat ini teori paling aneh di dunia lainnya juga muncul pada tahun 2012. Teori ini menyebutkan bahwa kiamat akan terjadi pada 21 Desember 2012. Bahkan teori ini juga dibuat dalam karya film berjudul 2012 menggambarkan runtuhnya muka bumi. Wow, oke, jujur, gue tuh sangat sangat penasaran kayak gimana sih kiamat pada saat itu. Nah, gue tuh emang bener-bener menunggu. Nah, umur gue tuh bisa dikatakan ya masih SMP lah ya, kelas 1 SMP lah, masih kelas 1 SMP ketika mendengar kabar bahwasannya kiamat itu akan terjadi pada tahun 2012 dan hanya sebentar lagi gitu. Nah, pada akhirnya, dan ketika banyak orang juga yang mempercayai akan hal tersebut, dan banyak orang juga yang bilang bahwasannya ini adalah hal konyol dari sebuah ramal yang mana kiamat akan terjadi di tahun 2012 gitu, dan banyak juga orang yang tidak percaya. Nah, gue itu sangat menunggu momen-momen tersebut. Gimana sih gitu, kayak seperti apa sih gitu, kayak kita merasakan apa ketika kiamat pada tahun 2012 itu, dan pada akhirnya tidak ada terjadi sama sekali. Nah, bahkan sampai saat itu juga yang terjadi hanyalah film dari Amerika yang mengangkat berita tersebut dan dijadikan sebuah film maksudnya, yang berjudul 2012 gitu. Dan ketika gue melihat film atau menonton film itu memang bener-bener keren banget sih. Gue semua orang yang ada di muka bumi itu memang kayak hancur lebur ya, udah jadi lautan manusia. Kalau kita lihat sampah-sampah atau serpihan-serpihan gitu, dan bahkan
kita melihatnya itu udah bukan lagi sampah, bahkan kalau kita lihat lagi secara detail bahkan ya seperti manusia gitu kan, itu adalah manusia ya, gitulah ya. Dan seperti yang kita rasakan pada saat ini, dan 2012 sudah lama berlalu, sudah lama terlewatkan, dan sampai saat ini tahun 2022 dan tidak terjadi sama sekali kiamat yang dimaksudkan, atau bisa dikatakan kiamat kubro, kiamat besar gitu ya. Kalau kiamat subro, kiamat kecil mungkin kita udah pernah melihat, pernah mengalami atau pernah merasakannya juga. Oke, kita lanjut ke teori konspirasi selanjutnya. Berita palsu pendaratan di bulan. Oke, dan ini banyak banget tentang hal-hal yang seperti ini. Ini apakah benar atau enggak, dan banyak banget yang mencari keberadaan dan kebenaran tentang orang-orang yang udah ada ke bulan. Katanya ada orang yang udah pernah ke sana gitu. Neil Armstrong, ya kan, kalau nggak salah, salah satu astronot yang pertama kali mendaratkan dirinya di bulan. Terus banyak cerita-cerita yang lainnya gitu tentang si astronot ini, dan bahkan di bulan itu sama sekali gravitasi tidak ada. Memang ada sih, cuman ketika kita melihat salah satu video-video yang ada ketika orang yang berada di luar angkasa itu kayak yang masih bisa makan. Terus masih bisa beraktivitas dengan layaknya manusia pada umumnya gitu. Padahal kalau secara logika yang gua tangkap sih, ya kan udara kan nggak ada kan, karena gravitasi nggak ada. Jadi ya gimana cara orang di sana itu bertahan hidup gitu. Nah, coba kita bahas dan kita baca teori-teori konspirasi tentang berita palsu pendaratan di bulan. NASA atau Badan Penerbangan Antariksa Amerika Serikat mengirimkan astronot ke bulan tahun 1969. Selang 1 tahun kemudian muncul pendapat bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Hal itu pun menjadi teori konspirasi paling aneh di dunia, sampai timbul beberapa bukti yang menguatkan opini tersebut, seperti penerbitan buku di tahun 1976 berjudul We Never Went to the Moon, America $13 Billion Riddle, and beberapa film keluaran 1978 sampai dengan 2001. Alright, but we will at time. Okay, that sounds good. You don't mind a little dirt here and there, do you, Jay? No. No, dadgummit. Well, hey, Gene, would you go over and help Twinkle Toes, please? I'm really... I tell you, you fix that camera bracket so the bags stay on, and I'll be a lot better off. Roger. Pendapat gua, pandangan gua tentang teori konspirasi yang mendarati bulan, orang-orang yang bisa dikatakan bekerja di luar angkasa sana gitu ya, antariksa lah ya. Terlepas benar atau enggaknya, ini kan sebenarnya melawan melawan keterbatasan manusia. Sebenarnya manusia itu ada batasannya lah gitu, yang mana lu tuh ya nggak bisa gitu, lo tuh ya nggak mampu gitu. Kalau misalkan emang nggak bisa dilawan gitu ya, nggak perlu harus mencoba untuk lari ke luar angkasa antariksa sana gitu untuk melakukan sebuah
penguji coba dan lain-lain gitu. Sampai ada berita yang mana semuanya itu adalah bohong atau berita palsu, yang mana semua itu hanyalah green screen semata, atau bisa dikatakan mereka itu hanya di studio saja gitu untuk mencoba melakukan beberapa aktivitas yang ada di bulan atau di ruangan-ruangan tertentu lah ya. Nah, kalau dikatakan benar atau enggaknya, kalau bagi gua ya that's not true, karena perjalanan untuk menembus bumi lah ya. Maksudnya bukan menembus bumi sih, menembus luarnya bumi lah gitu, untuk bisa ke luar angkasa tersebut itu kan apa ya, gak masuk akal gitu. Gimana sih, dan banyak banget orang-orang yang bilang bahwasannya emang benar, dan masih banyak argumen-argumen atau pandangan yang meyakinkan kalau itu benar gitu. Kalau gue sih tetap tidak, karena manusia itu mempunyai kemampuan atau keterbatasan yang emang sudah ditetapkan gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, dan itu bukan suatu hal yang kita pikirkan, bukan suatu hal yang kita kerjakan gitu ya. Kita menjadi manusia ya tetap pada tujuan dan perjalanan kita, dan tujuan kita apa sih gitu. Dan kalau gue sih ya tujuan gue ibadah gitu ya, sesuai dengan perintah Allah SWT. Beberapa teori-teori konspirasi yang ada ya menurut gue menarik aja sih, dan bagaimana yang menjadikan favorit kalian. Oke, itu saja, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends, and gue Subianto, and bye bye.